البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang Al-Lauhul Mahfuz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir semua makhluknya di Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Lauh Al-Mahfuz adalah lembaran tempat penulisan takdir-takdir semua makhluk, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Mahfuz karena terjaga dari penambahan dan pengurangan, terjaga dari pengerusakan yang dilakukan oleh syaitan dan yang lainnya. Dan juga pada pembahasan kemarin telah kita ketahui bersama juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir sebelum penciptaan langit dan bumi. Berapa jaraknya? Berapa jarak penulisan takdir ini dengan penciptaan langit dan bumi? Indak ya Humam, 50.000 tahun sebelum atau sesudah? Sebelum. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir para makhluk. Kalau seorang bertanya, jika takdir semuanya telah ditulis, lalu untuk apa beramal? Indak ya Aba Muhammad. Baik. Jawabannya, akhwan, bahwasanya tetap kita dibutuhkan untuk beramal dikarenakan takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun takdir telah ditetapkan, tapi kita tidak mengetahui takdir kita masing-masing. Dan yang kita ketahui adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, serta perintah-perintah kepada kita untuk beribadah dan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Maka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah jawab pertanyaan para sahabat tersebut dengan kalimat beliau, i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Naam, tidak usah bertanya-tanya demikian, untuk apa beramal kalau takdir sudah ditetapkan. Cukup apa? Beramallah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan terhadap perkara yang dia diciptakan untuknya. Naam. Dan dalam permasalahan takdir ini, ikhwan, tersesat dua golongan. Dua golongan besar tersesat dalam permasalahan takdir, dan kedua golongan ini bertolak belakang. Yang pertama, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah adalah golongan menyimpang
yang mereka berkeyakinan bahwasanya tidak ada takdir. Tidak berkeyakinan tentang adanya takdir. Dan menurut mereka bahwasanya semua yang terjadi di jagat raya ini ya terjadi secara apa? Secara alamiah. Nah, tidak ada di sana zat yang mengatur dan menetapkan. Dan qadariyah bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kesesatannya. Terbagi menjadi beberapa golongan, dan yang paling parahnya ikhwan, dan ini derajatnya kufur, yang dikenal oleh para ulama dengan qadariyatun nufah. Qadariyah nufah, yaitu qadariyah yang meniadakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka tidak berkeyakinan kalau Allah mengilmui semua perkara yang akan terjadi dan telah terjadi maupun yang sedang terjadi. Namanya apa tadi? Qadariyatun nufah, nufatun. Maksudnya apa? Nufatul ilmi, yang meniadakan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut mereka Allah tidak tahu, ikhwan. Allah tidak tahu perkara-perkara sebelum terjadinya, dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mereka apa? Kufur. Kenapa? Karena menyelisih dalil-dalil yang begitu banyak tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk apa? Hal-hal yang belum terjadi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengajarkan bagaimana mendebat orang-orang Qadariyah ini akhwani fillah, beliau arahkan untuk mendebat mereka tentang masalah ilmu. Debat mereka tentang masalah ilmu. Apakah kalian yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu yang terjadi maupun belum terjadi? Dan semua hal-hal yang kelak terjadi Allah telah mengetahuinya. Kalau mereka mengatakan tidak, ikhwan, maka mereka telah kufur. Dan kalau mereka mengatakan iya, berarti apa? Mereka harusnya menetapkan takdir. Berarti telah kalah dalam debat. Nah, karena tahapan pertama dalam beriman terhadap takdir sebagaimana nanti akan kita ketahui adalah apa? Beriman tentang apa? Tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Kemudian golongan yang berkebalikan dengan Qadariyah ini ikhwan, yaitu apa? Al-Jabriyah. Jabriyah kebalikannya. Kalau Qadariyah tadi tidak mau menetapkan adanya takdir, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Qadariyah, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu orang-orang majusinya umat ini. Kira-kira bagaimana logikanya kok dinamakan atau digelari dengan majusinya umat ini, Aba Abdul Razak? Taib. Karena ada sisi kesamaan penetapan adanya pencipta selain Allah. Loh, kok seperti itu? Iya. Kenapa? Karena orang-orang majusi, keyakinan mereka apa? Adanya pencipta kebaikan dan pencipta keburukan.
ada Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Ini keyakinan Yahudi. Keyakinan Majusi. Nah, kenapa kok Qadariyah dinamakan majusinya umat ini? Dikarenakan mereka berkeyakinan bahwasanya manusia ini, ikhwan, mereka menciptakan amalan-amalan mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan takdir. Ya. Kenapa? Karena tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka lah orang-orang ini yang menciptakan amalannya sendiri. Padahal keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya hamba dan segala amalannya, segala perbuatannya itu juga masuk dalam cakupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang-orang Qadariyah tidak meyakini takdir dan menyatakan bahwasanya perbuatan hamba itu adalah adalah ciptaan hamba-hamba itu sendiri, maka disamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Fa idza maridu fala ta'uduhum. Apabila mereka sakit jangan kalian tengok, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan apabila mereka mati jangan kalian iringi jenazahnya. Ini jauh-jauh hari sebelum Qadariyah muncul. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan kaum muslimin dari bahayanya kelompok yang menyimpang. Menunjukkan bahwasanya peringatan dari pemahaman-pemahaman sesat. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus merupakan metode nabawi. Bukan metode yang baru, tapi metode yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang kedua kebalikannya apa tadi namanya? Hudzaifah? Jabariyah, dari kata jabr. Nah, kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwasanya segala sesuatu, ikhwan, yang terjadi di jagat raya ini, berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka kebablasan dalam beriman masalah ini. Maksudnya bagaimana? Karena mereka kemudian mencabut dari hamba-hamba itu iradah. Dalam artian mereka beriman tentang takdir, tapi salah dalam beriman. Nah, jadi di sisi orang-orang Jabriyah, manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Semua perbuatan-perbuatan dia diibaratkan seperti kapas yang tertiup angin. Kemana angin itu bertiup, disitulah kapas itu akan mengarah. Ini kehidupan manusia di sisi Jabriyah. Sehingga menurut Jabriyah, orang-orang yang berbuat ketaatan, ya jelas dia taat. Demikian pula orang yang berbuat maksiat di sisi Jabriyah, dia juga saat itu merupakan bentuk ketaatan karena tunduk pada takdir. Sehingga menurut mereka Allah Subhanahu wa taala zalim ketika menghukum orang-orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Dikarenakan Allah yang menetapkan, kok Allah juga yang menghukum. Paham di sini? Ya, ini kesesatan orang-orang Jabriyah. Baik. Adapun ahli sunnati wal jamaah, ikhwan, mereka beriman bahwasanya segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada hamba ini masyiah dan iradah. Diberi kehendak sehingga mereka bisa memilih apa yang mereka lakukan dengan kehendaknya. Nah, yang tentunya kehendak tersebut juga tidak akan mungkin ada kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang jelas kita hidup di muka bumi ini, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berikan iradah. Dan dengan iradah ini akan akan muncul amalan-amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka kewajiban kita beriman tentang adanya takdir, tapi juga
Taib, gunakan iradah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan. Sebab apa? Takdir tersebut kita tidak mengetahui. Itu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala simpan ilmunya untuk dirinya saja. Nah, dari sinilah ikhwan, kalau orang tidak mencukupkan diri pada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti dalam permasalahan takdir, akhirnya kemungkinannya jatuh pada pada pemahaman qadariyah, akhirnya dia tolak semuanya. Nah, kenapa? Karena kita bisa beramal, mana takdir? Kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Atau menetapkan dengan apa penetapan yang kebablasan sehingga sesat seperti orang-orang Jabriyah. Tapi ahli sunnah tetapkan kemudian berhenti, tidak terlalu masuk pada pemikiran-pemikiran terhadap takdir. Kalau kita pikir-pikir ikhwani fillah terus, kita tidak kekang batasan ini, tapi akhirnya akan muncul kerancuan yang banyak tentang permasalahan takdir. Yakin syaitan akan masuk dan membisiki was-was di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Semua telah ditetapkan. Kok kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam neraka? Baik. Ini akhirnya jatuh dalam keyakinan Jabriyah. Kemudian berpikir lagi, katanya ditetapkan, tapi kita bisa memilih apa? Memilih apa yang kita mau laksanakan. Akhirnya kalau terus was-was ini diikuti, jatuh dalam pemahaman qadariyah. Makanya Imam At-Tahawi rahimahullah taala tegaskan bahwasanya takdir sirrullah ala khalqi, yaitu rahasia Allah atas para makhluknya. Maka cukup kita beriman dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, kemudian ikuti bimbingan beliau apa tadi? I'malu, beramallah kalian. Itu saja. Makanya para sahabat selamat. Kenapa? Karena mereka ketika mengilmui suatu perkara, mengilmui sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan, tidak kemudian mereka mereka lepas pikiran-pikiran mereka melebihi apa yang diperbolehkan. Berhenti pada hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti. Ini penting dalam permasalahan takdir. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya. Ainal lauhul mahfuz? Di mana lauhul mahfuz itu? Setelah kita tahu bahwasanya takdir-takdir tersebut ditulis di Lauhil Mahfuz. Nah, sekarang di mana Lauhul Mahfuz ini? Wal jawab huwa indallah fawqal 'arsy. Lauhul Mahfuz itu di sisi Allah dan di atas 'arsy. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabih fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam kitabnya, yaitu di Lauhil Mahfuz, dan Lauhul Mahfuz itu di sisinya di atas arsy. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tulis? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Ini pendalilan dari hadits ini yang diinginkan ikhwani fillah, yaitu apa? Lafaz fa huwa indahu fawqal 'arsy. Bahwasanya kitab yang Allah Subhanahu wa taala tulis kalimat ini, inna rahmati taghlibu ghadabi, yang dimaksud adalah Al-Lauhul Mahfuz, dan
letaknya indallah fauqal arsy, di sisi Allah di atas arsy. Cuman tidak melazimkan ikhwan di atas arsy ini bahwasanya bahwa kitab tersebut lebih tinggi daripada arsy. Paham? Bagaimana itu? Dikarenakan arsy makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang paling besar. Ketika dikatakan bahwasanya kitab tersebut fauqal arsy, tidak melazimkan bahwasanya kitab atau lauhul mahfuz tersebut lebih tinggi. Kenapa? Karena besarnya arsy itu. Cara mudahnya, sesuatu tayyib diletakkan, kita meletakkan sesuatu di kursi, dan kursi itu sangat besar. Tayyib tidak kemudian dikatakan bahwasanya pena yang diletakkan di atas kursi itu tingginya melebihi tingginya, atau di atas tinggi di atas kursi yang pena itu diletakkan padanya. Ini cara mudahnya. Dan perkara akhirat, perkara ghaib yang seperti ini, tentunya tidak bisa kita samakan dengan hal tadi. Cuman ini untuk apa? Untuk pendekatan saja, sehingga tidak bingung. Bagaimana dikatakan bahwasanya lauhul mahfuz tersebut fauqal arsy, kok arsy itu makhluk yang paling tinggi? Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tulis di kitab tersebut kalimat inna rahmati taghlibu ghadabi. Dan ini kalimat yang membahagiakan kita semua, ikhwan. Bahwasanya Allah katakan sungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Oleh karena itulah, kalau rahmat yang begitu luas tersebut ternyata seorang hamba tidak mendapatkan bagian dari rahmat tadi, maka dia merupakan hamba yang sangat celaka. Hamba yang sangat celaka. Di sini juga menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi keutamaannya, ikhwani fillah, bertingkat-tingkat. Sifat rahmat dengan sifat ghadab. Di sini sifat rahmat mengalahkan sifat ghadab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berhubungan dengan hadis ini juga, ikhwan, bahwasanya pada sebagian hadis dengan lafaz inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Dan makna hampir sama, yang menunjukkan bahwasanya sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dan lebih banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah berikan rahmat kepada hamba-hambanya lebih banyak daripada kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antara hal yang menunjukkan tentang perkara ini, Allah Subhanahu wa taala tunda, berikan tenggang kepada mereka-mereka yang berbuat maksiat, bahkan mereka-mereka yang berbuat kekufuran, diberi tenggang, tidak langsung dihukum, tidak langsung diazab, agar mereka punya waktu untuk bisa bertaubat. Kalau seandainya semua orang yang zalim, semua orang yang berbuat dosa langsung dihukum seketika, tidak akan tersisa satu manusia pun di muka bumi ini. Kenapa? Karena
keadaan kita yang senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.